Untuk bunga Bu, untuk bunga mungkin ada harapan? Bunga bisa lebih kecil. Lebih kecil, yeah. Mungkin bisa 0 gitu ya Bu ya? Wah kalau 0 saya juga mau Bu, kalau bunganya 0% ini ya Pak ya. Itu luar biasa memang ini. Obras 097, monggo Winara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama KPPN Pati, bersama saya Tri Yulianto dalam acara Obras 097 UMKM naik kelas ya. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama ya Sobat Obras, bahwa UMKM itu ternyata berkontribusi tenaga kerja sebesar 97% dan berkontribusi pada produk domestik bruto itu sebesar 61,9%. Jadi sangat luar biasa sekali ya potensi dari UMKM di Indonesia ini. Baik, sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemberdayaan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di KPPN Pati. Untuk itu langsung saja kami perkenalkan bintang tamu kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada Pak Marno. Selamat pagi Pak Marno. Pagi Mas Tri. Sehat Pak? Alhamdulillah Mas Tri. Sehat bugar. Alhamdulillah. Sobat Obras perlu diketahui bahwa beliau adalah Kepala KPPN Pati, kepala kantor yang sangat luar biasa, selalu berusaha membahagiakan staf-stafnya yang ada di KPPN Pati dan selalu bersemangat. Selamat datang di acara podcast KPPN Pati, Pak. Siap. Kemudian bintang tamu yang kedua yaitu Ibu Setiasih. Selamat pagi Ibu Setiasih. Apa kabar Bu? Baik Pak. Sobat Obras, Ibu Setiasih ini adalah salah satu pelaku UMKM yang alhamdulillah sudah masuk menjadi salah satu vendor DJP atau penyedia barang DJP KPPN Pati. Jadi sesuai dengan yang ada di banner mungkin ya, UMKM naik kelas ya, seperti ya buktinya seperti Ibu Asih ini ya. Ternyata walaupun UMKM bisa masuk sebagai salah satu vendor DJP-nya KPPN. Sungguh luar biasa. Terima kasih Ibu Asih berkenan datang di acara podcast kami. Kemudian langsung bergeser ke bintang tamu kita yang ketiga, yaitu ada Bu Sri Mulyani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Tri. Semangat ya Bu ya. Semangat. Sobat Obras perlu diketahui bahwa Ibu Sri Mulyani adalah salah satu staf di seksi bank KPPN Pati yang teknis pekerjaannya itu sering bersinggungan atau salah satunya bersinggungan dengan pelaku-pelaku UMKM di wilayah pembayaran KPPN Pati, begitu ya Bu ya? Iya betul. Baik, Sobat Obras tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja kita mulai obrolan kita. Yang pertama mungkin saya ingin ngobrol dengan Bapak saya, Bapak Marno. Selamat pagi Pak Marno. Pagi Mas Tri. Pak Marno, jadi begini Pak, saat ini kan pemerintah sedang konsen untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana salah satu arah kebijakan dari APBN kita itu adalah percepatan transformasi ekonomi menuju era digitalisasi. Nah, di sini KPPN Pati merupakan salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang salah satunya adalah mempunyai peran dan kebijakan mungkin yang bisa mendukung pengembangan dari pemberdayaan UMKM. Mungkin bisa diceritakan Pak peran dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPPN Pati dalam mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah pembayaran KPPN Pati. Terima kasih Mas Tri. Kalau bicara UMKM harus semangat kita ya. Siapa? Semangat membara. Karena ini ya menjadi salah satu arahan pimpinan gitu di setiap instansi vertikal di JPP untuk bisa berbuat sesuatu gitu untuk UMKM. Pak Dirjen
menyampaikan bahwa UMKM ini adalah salah satu pilar penting nih, di dalam menciptakan kemandirian ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan di sana insan perbendaharaan bisa ikut berperan serta, ya, berperan serta memberdayakan UMKM di daerah masing-masing dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing tersebut yang terkait dengan UMKM. Ya, menindaklanjuti arahan pimpinan tersebut, ya KPPN Pati telah membuat beberapa atau telah melaksanakan beberapa langkah-langkah kecil sebagai upaya kita ikut berperan serta di dalam pemberdayaan UMKM. Seperti misalnya di dalam kegiatan-kegiatan KPPN, misalnya sosialisasi yang melibatkan teman-teman satker dan dilakukan secara offline untuk penyedia konsumsi. Seperti hari ini ya Pak ya? Untuk penyedia konsumsi, kami undang UMKM untuk bisa menyediakan konsumsi tersebut. Jadi sambil menyelam minum air gitu Pak ya. Acara kita berjalan dengan lancar, kita dapat selalu memberikan dukungan terhadap pemberdayaan UMKM ya Pak ya. Seperti itu. Dan kami juga ada misalnya di dalam rangka mempromosikan ya, produk-produk UMKM, ya kami mengumpulkan beberapa informasi terkait produk-produk UMKM. Kemudian pada saat sosialisasi kami tayangkan ya video-video tersebut, foto-foto tersebut dalam rangka untuk menyampaikan informasi kepada seluruh satuan kerja, sehingga produk-produk UMKM itu semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Kalau tidak salah itu ini Pak ya, di ruangan FO KPPN itu ada display UMKM ya Pak ya? Ya, mungkin salah satunya itu Pak ya, sebagai sarana publikasi juga mungkin Pak ya? Ada juga ya, walaupun hanya masih sedikit ya produknya, tapi paling enggak kita sudah melakukan upaya ya dalam rangka untuk memperkenalkan produk-produk UMKM di wilayah Pati maupun Rembang ya. Ada kopi, ada kacang, ada rengginang, ada apalagi di sana ya, minuman-minuman khas di daerah Pati Rembang ada juga. Dan banyak hal lagi lah ya yang kita lakukan, termasuk juga misalnya nanti kita ajak teman-teman UMKM ini untuk masuk ke platform digital karena dengan masuk platform digital harapannya ya semakin banyak lagi nanti masyarakat yang mengenal produk-produk UMKM itu, ataupun paling tidak kalau kita kan yang kita pakai nanti adalah platform DJP ya, yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan, dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan, yang nanti adalah bisa UMKM yang terdaftar di sana bisa dilihat oleh teman-teman satker di lingkup KPPN Pati maupun yang lainnya, sehingga akan lebih memperluas konsumen mudah-mudahan. Jadi seperti Bu AC ini ya Bapak usaha rempeyek berkah AC itu ya. Ya kemarin kita ajari untuk bisa masuk ke platform DJP. Alhamdulillah beliaunya juga berkenan, dokumen-dokumen juga ada, ya kita ajari untuk masuk menjadi peserta DJP. Dan kemarin juga kami sudah melakukan juga ya Bu ya transaksi, walaupun belum besar ya mungkin nominalnya, tapi ya itulah upaya-upaya kecil yang nanti mudah-mudahan ini bisa lebih memperkenalkan usaha-usaha Bu Asih ke teman-teman satker gitu ya. Dan juga hari ini ada kegiatan, kita undang Bu Asih untuk membawa produknya, dan produknya sudah kita beli. Nanti produk ini akan kita sajikan ke teman-teman satker sebagai konsumsi
pemenuhan konsumsi teman-teman Satker, ya, pemenuhan snack ya. Memang kemarin kita sempat berpikir, mosok rempeyek bisa kita masukkan di DJP. Tapi enak loh Pak, baik. Pak. Saya sudah sering beli sama Bu Asih ya Bu ya. Iya. Ya. Kemarin juga kalau nggak salah pas ke sana itu Pak, kita kan sempat berkunjung ke Bu Asih Pak. Jadi sempat dikasih tester lah seperti itu. Pak. Ya, alhamdulillah ternyata banyak yang cocok Pak. Juga teman-teman di KPPN Pati alhamdulillah juga ada yang beli ya Bu ya. Iya. Bukan ada, mungkin banyak ya Bu Iya. ya. Baik, terima kasih Pak Karno atas beberapa langkah yang sudah dilakukan, baik itu secara internal mungkin di KPPN Pati dan secara internal dalam rangka mengembangkan pemberdayaan atau mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah pembayaran KPPN Pati. Iya betul Mas. Mungkin saya nambahkan sedikit aja Oke, monggo Pak. bahwa semua produk UMKM itu mungkin walaupun mungkin dalam bayangan pertama kita ya kayak rempeyek ini, masa rempeyek bisa untuk kita pakai di dalam mendukung atau memenuhi kebutuhan operasional kita gitu ya. Tapi ternyata bisa, karena rempeyek pun bisa kita sajikan untuk memenuhi konsumsi para peserta sosialisasi gitu. Kan tidak harus makanan-makanan yang mungkin dalam bentuk box gitu ya. Tapi rempeyek pun karena ini juga produk UMKM dan rempeyek itu sesuatu yang mungkin sudah kita lidah kita sudah terbiasa tuh makan itu ya. Saya pikir nggak apa-apalah disajikan di situ ya. Ada sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang berbeda ini saya pikir juga baik. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa menjadi contoh bagi satker-satker bahwa dalam pemenuhan konsumsi itu tidak harus makanan-makanan yang dalam box gitu ya. Ya cukup rempeyek, cukup mungkin nanti apa gitu ya yang dijual oleh para UMKM itu bisa lah kita pakai gitu. Dan juga nanti dalam rangka meningkatkan kualitas produk dari UMKM yang sudah kita daftarkan di DJP ini ya, nanti kepada seluruh satker kita kasih kertas testimoni produk Mas ini. Siap. Apakah produknya sudah enak atau mungkin masih kurang ini kurang itu. Ini mudah-mudahan nanti para peserta yang menikmati produknya Bu Asih ini bisa memberikan ya masukan lah untuk produk Bu Asih, sehingga produk Bu Asih nanti semakin ke depan ya semakin memenuhi rasa konsumen gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan semakin laris. Mungkin itu Mas. Mungkin selain mungkin nanti dikasih kertas itu Pak, mungkin bisa kita share juga Pak ID-nya Bu Asih ini Pak, di ID di DJP kita Pak. Oh itu wajib. Nah, itu harus itu. Biar satker-satker yang lain itu juga bisa menikmati peyeknya Bu Asih. Siap. Baik, terima kasih sekali Pak Karno atas beberapa langkah yang telah ditempuh oleh KPPN Pati, bahwa memang ternyata luar biasa langkah-langkah yang sudah diambil oleh KPPN Pati dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah pembayaran KPPN Pati. Baik Sobat Opres, kita beralih ke Ibu Asih. Ibu Asih, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Marno tadi, bahwa KPPN Pati itu selalu mendukung pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah pembayaran KPPN Pati. Sama ini Bu, kalau nggak salah itu usahanya Ibu itu menjadi salah satu vendor di KPPN Pati yang sudah berhasil masuk ke aplikasi DJP ya Bu ya. Bu mungkin bisa diceritakan Bu, kok bisa UMKM usahanya Ibu itu bisa bergabung menjadi salah satu vendor atau penyedia barang dan jasa di KPPN Pati dan masuk pula di aplikasi DJP-nya KPPN. Monggo Bu, ini bisa diceritakan. Pertama-tama dikunjungi oleh pegawai KPPN Pati, dan terus diberi pengarahan bagaimana bisa masuk ke vendor. Terus disuruh mempersiapkan persyaratan-persyaratan antara KTP, NPWP, terus SIUP. Terus
didaftar mungkin daftar ya, Bu? nggih, didaftar di di aplikasi masuk, bisa masuk aplikasi aplikasi DJP-nya DJP, KPPN. nggih. Tentunya selain didaftar, Ibu dikasih tahu nggak Bu cara untuk mengoperasikan aplikasinya? Dikasih tahu ya Bu ya? Iya, pada waktu dikasih itu? tahu. Dikasih tahu. Jadi luar biasa ini memang teman-teman di KPPN, tidak hanya menunggu saja, tetapi langsung on the spot, langsung jemput bola ke pelaku UMKM yang berpotensi untuk bisa dimasukkan di aplikasi atau dimasukkan sebagai vendor di aplikasi DJP KPPN. Oh ya Bu, satu lagi Bu, Ibu kan menjadi salah satu debitur UMI ya Bu ya. Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan Bu, manfaat-manfaat apa sehubungan dengan Ibu itu telah bergabung atau menjadi debitur UMI. Ini sangat menambah modal, Oke. bisa memperluas Pasaran, Bu, ya, pasaran, dengan nggih. modal yang lebih besar kan, Iya, mungkin modal yang lebih lebih besar, banyak nggih. produk yang bisa dihasilkan gitu ya Bu ya. Nggih. Kemudian harapannya Bu sebagai debitur UMI itu apa Bu? Harapannya usaha bisa berkembang Oke. dan bisa diperluas usaha agar lebih maju dan berkembang gitu. Untuk bunga Bu, untuk bunga mungkin ada harapan Bunga bisa lebih kecil. lebih kecil, Iya. mungkin bisa 0 gitu ya Bu Iya. ya. Wah kalau 0 saya juga mau Bu, kalau bunganya 0% ini ya Pak ya. Itu luar biasa memang ini. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi Sobat Obras, sangat menarik sekali ya obrolan kita di kesempatan ini. Jadi KPPN Pati itu selalu berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah KPPN Pati. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin kita beralih ke Bu Sri Mulyani. Ya, perlu Sobat Obras ketahui bahwa Bu Sri Mulyani ini adalah staf di KPPN Pati yang salah satu teknis bekerjanya itu bersinggungan langsung dengan para pelaku UMKM di wilayah pembayaran KPPN Pati. Gini Bu Sri, mungkin bisa diceritakan apa yang telah Ibu lakukan untuk mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah pembayaran KPPN Pati. Monggo. Terima kasih Mas Tri atas pertanyaannya. Gini Mas Tri, untuk mendukung pemberdayaan UMKM khususnya di wilayah KPPN Pati ini, yaitu UMI ya, saya telah melakukan beberapa hal, antara lain saya melakukan koordinasi dengan semua penyalur UMI untuk mendapatkan informasi barangkali ada debiturnya yang berpotensi untuk diajak bergabung ke DJP. Siap. Nah, alhamdulillah ada salah satu penyalur yaitu dari KUD Mintorogo memberi informasi bahwa salah satu debiturnya berpotensi untuk diikutkan bergabung dalam DJP ini, yaitu AC ini ya. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Setelah seperti yang telah diceritakan tadi ya Mas Tri ya. Jadi kami tim dari KPPN Pati mengadakan kunjungan Iya. ke Bu AC. Setelah sampai di sana kita memberi penjelasan apa itu DJP, bagaimana DJP, kemudian proses untuk menjadi vendor DJP itu bagaimana pada Bu AC ini ya. Nah, kemudian kami jelaskan juga apa sih manfaat-manfaat kalau Bergabung gitu ya. iya, ikut bergabung menjadi vendor DJP bagi Bu AC ini. Luar biasa sekali memang ya. Tri. Ya. Apa yang telah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani ini Pak Manon. Jadi alhamdulillah ini jadi kita dari level pimpinan sampai level staf di bawah ternyata punya komitmen yang sama Pak untuk mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah KPPN Pati. Baik Sobat Obras, sebagai penutup closing statement, mungkin saya kembali ke Bapak saya, Bapak Marno. Gini Pak Marno, mungkin harapan-harapan Bapak ini Pak ke depan KPPN itu sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan untuk lebih
greget lagi Pak dalam mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah KPPN Pati, mungkin bisa disampaikan. Itu siap Mas. Jadi dalam rangka mewujudkan komitmen KPPN Pati untuk pemberdayaan UMKM, ya kita akan mendorong, mengajak teman-teman KPPN Pati untuk mungkin bisa membuat ide atau inisiatif, membuat ide inisiatif kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan UMKM yang mungkin lebih banyak, yang lebih bisa berdampak, kegiatan yang lebih bisa berdampak kepada UMKM ya. Yang kedua, pastinya kami akan terus ya berusaha mengajak UMKM yang ada di sekitar Pati Rembang untuk bisa menjadi penyedia barang jasa di platform DigiPay ini dalam rangka proses naik kelas ini Mas Tri. Oh iya Pak. Kemudian yang ketiga ya sesuai arahan pimpinan ya nanti kita bisa bersama-sama dengan teman-teman Kemenkeu lainnya yang ada di Pati dan Rembang untuk kita bersama-sama membuat kegiatan, membuat ya apalah gitu ya yang bisa kita lakukan dalam rangka memberdayakan UMKM tersebut. Gitu Mas Tri. Ya, oke, closing saya ini Mas Tri. Siapa? UMKM kuat, berdaya, Indonesia hebat, sejahtera. Siap, luar biasa sekali ini Bapak kita ini Pak Marno ini. Terima kasih banyak Pak closing statementnya. Baik Sobat Obras, demikian tadi bincang Obras 097 pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh tamu istimewa kita dapat menambah pemahaman, menambah pengetahuan bagi Sobat Obras semua, terutama terkait dengan dukungan KPPN untuk pemberdayaan UMKM di wilayah pembayaran KPPN Pati, yaitu di Kabupaten Pati dan Rembang. Baik Sobat Obras, demikian tadi materi yang telah disampaikan atau beberapa informasi yang telah disampaikan. Saya selaku host mohon izin undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obras 097.